Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah keluarga di sektor pelayanan 1 sampai sektor 8, mari kita mulai. Sebelumnya kita saat teduh. Tinggal menghitung hari, kita akan memperingati kembali peristiwa salib yang ditempuh oleh Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Perjalanan yang jauh dan melelahkan, beratnya kayu salib yang harus dipikul, belum lagi perkataan-perkataan negatif yang dilontarkan kepada anak manusia itu, menggambarkan betapa dosa-dosa kita begitu berat ditanggungnya. Semua itu rela ia lakukan karena pengorbanan yang sungguh-sungguh demi menyatakan rencana Allah dalam kehidupannya. Jika Yesus saja rela mengorbankan dirinya demi penebusan dosa manusia, bagaimana dengan kita? Maukah juga kita berkorban meneladaninya? Dalam doa pembukaan. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan manusia. Kami bersyukur karena di tengah-tengah masa sulit ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup serta mengerjakan segala hal yang Engkau percayakan bagi kami. Peganglah tangan kami senantiasa ya Bapa, agar sekalipun kami diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah ini, iman percaya kami kepadamu tetap teguh. Saat ini ya Bapa, dikala kami akan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu, serta membaca dan merenungkan firman-Mu, layakkanlah dan kuduskanlah kami saat ini. Kiranya ibadah ini berkenan Engkau terima sebagai ungkapan syukur kami selaku anak yang telah Engkau selamatkan. Di saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami di malam hari ini, ketika kami boleh Kau perkenankan untuk sejenak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan.
Layakkanlah kami, kuduskanlah kami ya Bapa, agar kami pun mampu mengerti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, dan mampu pula kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 22 hingga 27 yang menyatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Di hari Rabu ini kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga dalam bentuk video yang bisa kita saksikan melalui YouTube. Sekalipun sudah beberapa minggu belakangan ini, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, terus kita lakukan melalui aplikasi YouTube, namun kiranya sukacita beribadah, rasa syukur kita itu tidak berpengaruh, tidak mengurangi rasa syukur kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memulai renungan kita di malam hari ini, saya mengajak kita untuk melihat satu fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Dikala kita ada di suatu pusat perdagangan, entah itu di pasar, entah itu di mall, ataupun di mana saja, maka ada hal yang lazim ketika kita melihat bahwa ada sales, ada pedagang yang menawarkan barang dagangannya untuk dijual. Ketika mereka mendagangkan barangnya itu, maka cenderung mereka akan menyampaikan seluruh hal-hal positif, kegunaan, manfaat yang akan didapatkan jika pembeli atau customer membeli dagangan mereka. Itu wajar, karena dari keunggulan-keunggulan itulah yang pada akhirnya diharapkan akan membuat orang tertarik untuk membeli barang dagangan mereka. Sebisa mungkin mereka mendesain agar tidak terdapat kekurangan yang dapat dilihat oleh pembeli. Mereka juga tidak akan memberikan hal-hal kekurangan dari barang yang mereka jual. Itu dunia perdagangan. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana Yesus ketika ia memberikan 3 syarat utama. 3 syarat bagaimana ketika ada orang yang ingin mengikuti dia. Apakah ia sama dengan para pedagang yang menunjukkan segala kelebihan-kelebihan yang ia miliki? Apakah ia memberikan janji-janji manis kait apa yang ia miliki dalam pelayanan? Mari kita perhatikan bagian bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin
bagian firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Entah sudah berapa kali kita mendengar, kita membaca, merenungkan tentang syarat-syarat mengikuti Yesus. Namun jika kita perhatikan secara teliti, maka kita dapat melihat bahwa tidak sekalipun Yesus pernah memaksakan orang untuk mengikuti Dia. Yesus tidak pernah memberikan janji-janji manis, mengutarakan kelebihan-kelebihan yang Ia miliki agar orang tertarik untuk menjadi pengikutnya. Sekalipun mungkin bahwa Ia mampu untuk memberikan segala kelebihan, segala keuntungan yang akan didapatkan oleh mereka yang mau mengikuti Dia. Konsep mengikut Yesus adalah suatu kesadaran penuh dari individu. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika sesuatu tidak dilangsungkan, tidak keluar dari kesadaran diri seseorang, maka apapun yang dijalankan hanya sebatas rutinitas saja. Yesus ingin agar orang yang ingin mengikuti Dia benar-benar menyadari akan segala pengalaman, segala mujizat, segala pekerjaan yang Allah Bapa nyatakan di dalam pribadi Kristus Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salib adalah lambang pengorbanan. Salib juga merupakan lambang dari cinta kasih Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah diselamatkan, maka ada tanggung jawab, ada tugas yang harusnya kita emban ketika kita bersedia untuk meneladani Maha Guru kita, Yesus Kristus. Mengapa demikian? Tidak ada siapapun, tidak ada pribadi manapun yang mau dan rela untuk mengorbankan dirinya sendiri demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia pun tidak meminta sepeser bayaran apapun. Tidak ada tuntutan yang ia berikan. Tidak ada balas budi. Yang ia kehendaki adalah bagaimana kita mampu untuk meneladani pekerjaannya. Bacaan kita di malam hari ini menunjukkan ada 3 tanggung jawab, 3 hal yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Saya mengajak kita untuk mencermati 3 hal ini. Yang pertama adalah sikap menyangkal diri. Apa menyangkal diri? Apa yang dimaksudkan dengan menyangkal diri? Konsep menyangkal diri tidak hanya sebatas hidup dengan meninggalkan segala kemewahan, fasilitas, zona nyaman, atau apapun saja yang membuat kita merasa bahagia. Namun perlu kita ingat bahwa kebahagiaan dari hal-hal yang tadi disebutkan adalah kebahagiaan semua. Dengan hal-hal tersebut, maka ada satu tujuan yang ingin kita capai. Ada misi yang ingin kita wujudkan lewat kenyamanan-kenyamanan tersebut. Namun yang patut kita ingat, tidak selalu apa yang kita kehendaki itu juga adalah kehendak Allah. Belum tentu ketika kita merancangkan sesuatu, kita berpikir dengan apapun yang kita miliki, kita bisa buat apapun, Tuhan setuju dengan apa yang menjadi mau kita. Ketika kita disebut sebagai pengikut Kristus, maka semestinya apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Jemaat Kristus, jemaat Tuhan, rasanya tidak kebetulan kalau firman Tuhan hari ini menyapa kita dikala situasi kita sedang diresahkan, kita sedang bingung, takut karena maraknya penyebaran virus corona yang ada di negara kita Indonesia. Mungkin ada di antara kita yang beberapa hari ini mendengar bahwa adanya fenomena panik buying, fenomena yang membuat
semua orang merasa bahwa apa yang ia miliki akan habis dengan cepat. Kalau kita lihat di media massa, media elektronik, kita akan menemukan bahwa di pusat-pusat perbelanjaan maka orang-orang berbondong-bondong datang belanja segala sesuatu, kebutuhan rumah tangga mereka, karena ada ketakutan bahwa habisnya persediaan tersebut. Tentu ketika mereka berpikir demikian, ada hal penting yang mereka lupa. Mereka lupa akan keberadaan saudara-saudara mereka yang lain, keberadaan saudara-saudara mereka yang juga membutuhkan sesama manusia. Konsep menyangkal diri di sini dapat kita refleksikan adalah ketika kita mampu untuk memikirkan, kita mampu untuk merasakan juga apa yang menjadi penderitaan orang lain. Ketika semua hanya terfokus pada diri kita dan kita melupakan mereka yang ada di sekitar kita, kita hanya mementingkan apa yang menjadi kepentingan perut kita sendiri, maka saya rasa menyangkal diri belum bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib bukanlah tugas yang mudah. Setelah kita dituntut untuk menyangkal diri, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita dapat memikul salib ini. Memikul salib setiap hari menurut bacaan firman Tuhan kita tadi, berarti kita mampu untuk menjadi contoh, kita mampu untuk tetap setia, tetap taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin kita akan dicap aneh, kita dianggap berbeda dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Namun inilah fakta, inilah kenyataan yang harus kita terima sebagai pengikut Kristus. Kalau kita ingat dalam beberapa bagian Injil, maka ada disebutkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Apa artinya? Ketika Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi setiap kita hari ini, maka ada tugas tanggung jawab yang masih mesti kita selesaikan. Tantangan, cobaan, rintangan itu mutlak pasti ada dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau, kita mau tetap setia dengan panggilan kita, kita mau tetap setia dengan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi salib kita di tengah-tengah tantangan itu. Tantangan bisa datang dari luar maupun dari dalam diri kita. Namun kita imani, kita percaya bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan kita di dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga yang patut kita cermati adalah mengikut aku. Setelah kedua syarat tadi terpenuhi, maka barulah kita dapat disebut layak untuk menjadi pengikut Kristus. Ketika kita sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, maka langkah selanjutnya yang harus kita miliki adalah ketaatan penuh. Ketaatan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan hal ketaatan tersebut, maka kita pun akan mampu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang hadir. Saat ini kita ada dalam dunia yang dinamis, cepat, dunia yang bergerak, dan penuh dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Bisa saja hal-hal tersebut merugikan orang lain. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka saya rasa kita akan mampu untuk hidup teguh, tidak bercela. Kita mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, 2 hari lagi kurang lebih kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung. Saat ini kita masih berada dalam minggu-minggu Prapaskah,
kita masih berada dalam minggu-minggu sengsara, minggu-minggu yang mengingatkan kita akan penderitaan, minggu-minggu yang ingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Maka dari itu Allah hadir dalam rupa manusia lewat diri Yesus Kristus, dan itulah yang menjadi pegangan kita. Lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan mengikuti Yesus bukan hal yang mudah. Yesus pun tidak pernah memaksakan siapapun yang ingin menjadi pengikutnya. Yesus mengajak, Yesus memberikan kesempatan bagi kita semua. Maka mari, ketika kita bersedia, maka Allah pun akan menuntun kita. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Ia juga adalah pemelihara kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Kristus, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka berkorban yang adalah konsekuensi dari jalan salib itu akan mampu terus kita ingat, kita refleksikan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita dapat selalu bermanfaat bagi orang lain maupun bagi lingkungan sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, dan marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, karena ketika kami berada di masa-masa sulit ini, masa di mana kami harus melakukan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, namun biarlah Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak melunturkan rasa syukur, rasa sukacita kami ketika kami diberi kesempatan kembali untuk belajar, untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa ada tugas, ada tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Tidak mudah Bapa, namun kami mohon kepadamu, biarlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan ada dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu bisa buat yang terbaik, bisa meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersehati, kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Indonesia hari-hari ini. Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami. Pergumulan terkait merebaknya virus corona di negara kami Indonesia. Tuhan,
sudah banyak orang yang positif terpapar virus corona. Kami mau menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang terbaring di tempat-tempat perawatan, di rumah sakit maupun mungkin ada yang di rumah. Biarlah lewat kuasa kasih Tuhan, kehendak Tuhan, mereka boleh segera pulih. Kiranya juga Tuhan, jika Engkau berkehendak, biarlah perlahan-lahan wabah corona ini boleh hilang, boleh selesai dari negara kami. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan, para tim medis, perawat, dokter, supir ambulans yang membawa jenazah-jenazah yang terpapar virus corona. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan pemelihara kehidupan kami. Engkau sanggup untuk melakukan apapun. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mampu untuk menjalankan tugas mereka dengan sukacita. Biarlah itu boleh menjadi ungkapan syukur mereka atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan hikmat di dalam mereka bekerja. Biarlah mereka selalu bekerja dengan baik seturut dengan kehendak. Kami mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit ini mereka pun selalu mampu untuk buat yang terbaik, memberikan ketenangan bagi kami, warga Indonesia, terkhususnya kami yang berada di wilayah Ciledug, di wilayah Banten ini. Biarlah juga kami dapat aman, tentram senantiasa, hanya karena Tuhan yang menjaga serta melindungi kami. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang yang masih bekerja di kala negara kami menerapkan aturan physical distancing, di mana kami dihimbau untuk tidak ada dalam kerumunan, kami tidak ada di luar rumah. Kami mempertaruhkan bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian, tukang-tukang ojek, tukang-tukang jualan, tukang-tukang sayur Tuhan, yang sering kali mereka dilupakan. Namun kami serahkan, biarlah Engkau anugerahkan kesehatan bagi mereka, agar lewat pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, mereka pun dapat bersuka cita, dapat hidup dengan sejahtera. Kami menyerahkan keluarga kami, dimanapun berada Tuhan. Biarlah senantiasa kami diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan senantiasa ada dalam setiap diri kami. Bagi anggota keluarga kami yang masih bekerja dari rumah, melakukan pembelajaran online lewat aplikasi-aplikasi yang ada, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat. Biarlah dimanapun, apapun tugas tanggung jawab kami selalu dapat kami lakukan dengan baik, dengan rasa penuh tanggung jawab. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa permohonan kami, doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami doa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini dan kami rezeki, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahan. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan,
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita serahkan persembahan kita dalam doa syukur. Puji dan sembah syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah pimpin kami dalam ibadah keluarga ini Tuhan, di dalam kondisi yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu. Ya Allah Tuhan kami juga berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, untuk dijadikan pelayanan kasih dan keadilan. Dengan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan dalam keseharianmu, baik di rumah, di sekolah, kampus, dimanapun saja Tuhan menempatkan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.